Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih bersemangat ya belajar di rumah. Oke anak-anak. Nah, kita bertemu lagi dengan video pembelajaran Bu Eni. Oke. Kali ini video pembelajaran Bu Eni yakni tentang mata pelajaran tematik kelas 6. Apa saja ya yang akan dibahas Bu Eni pada kesempatan kali ini? Nah, ayo kita perhatikan baik-baik. Materi yang akan dibahas atau disampaikan Bu Eni kali ini yakni tentang kata tanya. Yang kedua, kalimat efektif. Yang ketiga, kata baku dan tidak baku. Dari ketiga materi yang akan disampaikan Bu Eni kali ini, kita sudah bisa menebak nggih, kira-kira mata pelajaran apa ya khusus untuk materi ini? Betul, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yakni kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Ya, diulang sekali lagi, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, biasanya ada di depan itu loh, Nak. Iya. Jadi kalau ada kalimat tanya, kemudian di depannya biasanya ada kata tanyanya. Nah, ini yang membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat berita atau kalimat lain. Tapi biasanya juga diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa, kata tanya atau kalimat tanya diawali dengan kata tanya, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa. Kalau lupa, salah ya nanti bacanya jadinya bukan kalimat tanya. Oke, kata tanya yang pertama, yakni kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa, benda, atau pengertian. Ya, contohnya, apa kepanjangan dari ASEAN? Atau apa pengertian dari vegetatif buatan? Nah, seperti itu dan banyak lagi yang contoh yang lain. Kemudian yang kedua, yakni kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana rumah Ani? Begitu. Atau di mana kau letakkan pensilku kemarin? Nah, seperti itu. Nah, jadi di mana itu untuk menanyakan tempatnya, pasti jawabannya nanti adalah apa, Nak? Rumah Ani di Jalan Diponegoro, begitu. Atau yang lainnya, oke? Intinya, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Baik, berikutnya yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan PHB Bahasa Arab bab kedua? Nah, nanti jawabannya seperti ini. PHB Bahasa Arab ya bab kedua akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal, nah seperti itu. Jadi untuk menanyakan waktu. Berikutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Oke. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Siapa yang makan rotiku ini? Nah, siapa yang makan rotiku tadi? Nah, seperti itu.
Kita sedang cari yang makan roti kita di atas meja ya. Kok tiba-tiba ndak ada? Oh, ternyata kakak. Jawabannya adalah yang makan rotiku tadi adalah kakak. Seperti itu. Nggih. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Mengapa Mas Heral tidak masuk hari ini? Mengapa Mas Heral tidak masuk hari ini? Jawabannya nanti Mas Heral tidak masuk karena sakit, misalkan. Nah, itu untuk menanyakan alasan ya. Berikutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan. Contohnya, bagaimana kabar nenek di desa? Jawabannya alhamdulillah sehat, seperti itu, ya. Atau bagaimana cara menggambar kura-kura yang baik? Nah, seperti itu. Itu menanyakan cara. Itu menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian nomor 7, kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Misalkan, berapa harga baju itu? Nah, seperti itu. Nanti jawabannya adalah jumlah harga atau harganya. Kemudian jumlah. Berapa jumlah? Misalkan ada pertanyaannya agak panjang. Ayam Pak Tono bertelur 10 butir. Ayam Pak Budi bertelur 15 butir. Berapa jumlah semua telur? Nah, itu menanyakan jumlah. Oke. Nah, semua kata tanya yang diterangkan Bu Eni tadi biasa disingkat agar lebih mudah diingat nggih, biasanya disingkat menjadi adik Simba. A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, B untuk bagaimana, A untuk berapa. Nggih, mudah diingat nggih. Jadi sampean ingat-ingat adik Simba. Nah, begitu ya. Oke, materi berikutnya yakni kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ya, sekali lagi, kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Kita bahas satu persatu ya. Apa sih SPOK itu? Yang pertama S. S artinya subjek. Merupakan pelaku atau tokoh. Biasanya ini orang atau hewan, nggih. Intinya pelaku, dia berperan sebagai subjek atau pelaku, tokoh. Yang kedua P, apa sih P? P itu predikat. Predikat merupakan kata kerja. Bisa membaca, bisa menulis, bisa menyapu, bisa menggoreng, dan lain sebagainya. Yang merupakan kata kerja. Kemudian yang ketiga O. Apa ya O ya? O adalah objek. Betul. Objek merupakan kata benda yang menjadi objeknya. Kemudian K, keterangan. Nah, keterangan ini berupa penjelasan yang berupa tempat, waktu, atau suasana. Bisa berupa tempatnya, bisa berupa waktunya, atau suasananya. Oke, sebelumnya seperti contoh, misalkan Bu Eni buat contoh nggih, kalimat yang mengandung unsur SPOK. Kalimat efektif, contohnya ibu menggoreng ikan
di dapur. Ibu, ibu sebagai S atau subjek. Menggoreng, kata kerja disebut predikat. Ikan merupakan objek yang dikenai pekerjaan. Di dapur, keterangan, yakni keterangan tempat. Berarti ibu menggoreng ikan di dapur itu kalimat efektif yang mengandung unsur SPOK. Contoh lagi, adik menangis. Adik, subjek, menangis, predikat kan pekerjaan menangis itu. Ya, jadi, tapi kalau adik menangis berarti hanya terdiri dari S dan P atau subjek dan predikat. Ya, banyak contoh yang lain. Oke, itu kalimat efektif, terkait kalimat efektif. Berikutnya, materi kita berikutnya yakni kata baku dan tidak baku. Pengertiannya dulu nggih supaya kita lebih atau mudah memahami. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kata baku. Contoh kata baku. Atlet. Itu atlet, tulisannya ATLET. Itu kata bakunya, Nak. Kalau atlet sampai nulis atlet, ATLIT, itu merupakan kata tidak baku. Berikutnya, bus. Bus itu merupakan contoh kata baku. Kata tidak bakunya adalah bis. Naik apa? Naik bis. Nah, kalau sampai tulisnya bis, itu berarti sampai nulis kata tidak baku. Yang betul adalah bus. Ada lagi cabai. Cabai itu itu adalah kata baku. Kata tidak bakunya cabe. Ada lagi yang sering kita dengar kata baku dan tidak baku, yakni apotek. Yang betul adalah apotek. Kalau apotik itu berarti tidak baku. Antre itu tidak baku. Itu baku, maaf. Antre itu baku. Tidak bakunya antri. Paham nggih? Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Silahkan sampean belajar atau membaca atau mencari kata-kata baku dan tidak baku. Oke, berikutnya. Oh, alhamdulillah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mulai dari kata tanya, kalimat efektif, dan kata baku dan tidak baku. Berikutnya ada tugas untuk kalian di rumah yang harus dikerjakan. Yang pertama, tugasnya dicatat baik-baik. 1. Buatlah contoh kalimat pertanyaan. Buatlah contoh kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba seputar proklamasi. Jadi lengkap ada tadi adik Simba itu ada 7 kata tanya. Jadi sampai membuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba atau 7 kata tanya tadi seputar proklamasi. Yang kedua, buatlah contoh kalimat efektif dengan pola 1. SPOK, 2. SPO saja, 3. SP saja. Oke, yang jadi ada 3 nggih, masing-masing 1 contoh saja. 1 polanya SPOK, yang kedua pola SPO,
Yang ketiga, SP. Itu nomor 2. Tugas yang ketiga adalah tuliskan contoh kata baku dan tidak baku. Masing-masing 5 kata. Mudah nggih? Masing-masing 5 kata-kata baku dan tidak baku. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita kali ini. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bu Eni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.